Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karnain Mamonto di channel yang keren ini. Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Adapun tujuan dari tayangan ini yaitu diharapkan setelah menonton ini kita mampu mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak jika diberikan gambar beberapa bangun segi banyak beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Kedua, mampu menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang sebangun. Yang ketiga, diharapkan kita mampu menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga sebangun beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Yang pertama, kita mulai dengan kesebangunan bangun datar. Perhatikan di sini ada gambar. Gambar ini bisa diperbesar dengan cara menarik ke atas, ya, atau menarik ke samping, atau menarik dari sudut ke atas. Nah, perbesaran gambar yang menarik dari sudut ini ternyata proporsional dengan gambar mula-mula. Nah, gambar benda pada foto mula-mula dengan foto yang telah diperbesar melalui sudut ini merupakan contoh dua bangun yang sebangun. Nah, dengan demikian dapat didefinisikan bahwa dua bangun disebut sebangun atau similiar jika setiap dua pasang titik yang bersesuaian pada kedua bangun jaraknya sebanding dengan jarak dua pasang titik lainnya. Untuk lebih memahami, kita perhatikan gambar trapesium ABCD dengan EFGH berikut. Nah, pasangan titik AB bersesuaian dengan pasangan titik EF, sedangkan pasangan titik DC bersesuaian dengan pasangan titik HG. Kedua bangun ini dikatakan sebangun apabila perbandingan antara pasangan titik atau sisi-sisi bersesuaian ini dengan sisi-sisi bersesuaian lainnya itu memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Misalnya, perbandingan AB per EF sama dengan DC per HG atau sama dengan sisi BC per FG atau sama dengan perbandingan sisi AD dan EH. Selanjutnya, kita lihat syarat-syarat dua bangun datar sebangun. Yang pertama, syarat yang pertama, panjang sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Sedangkan yang kedua, syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar persegi ABCD dengan gambar persegi KLMN. Nah, untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebagai syarat pertama, kita lihat sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, sisi BC bersesuaian dengan sisi LM, sisi MN atau CD bersesuaian dengan sisi MN, dan sisi AD bersesuaian dengan sisi KN. Nah, dengan demikian bisa ditulis bahwa AB per KL itu sama dengan BC per LM sama dengan CD per MN sama dengan perbandingan AD dan KN. Nah, syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, perhatikan bahwa sudut A itu bersesuaian dengan sudut K. Maka sudut A sama besar dengan besar sudut A sama dengan besar sudut K. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut L. Maka besar sudut B sama dengan besar sudut L. Terus sudut C bersesuaian dengan sudut M. Maka besar sudut C sama dengan besar sudut M. Kemudian sudut D bersesuaian dengan sudut N. Maka besar sudut D sama dengan besar sudut N. Ini syarat-syarat yang diperlukan untuk mengidentifikasi apakah dua bangun datar tersebut sebangun. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan syarat-syarat kekongruenan dengan kesebangunan sebagaimana yang kekongruenan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, bahwa pada kekongruenan, syarat-syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sedangkan pada kesebangunan, syarat-syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Sementara untuk syarat kedua, pada kekongruenan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.
Sedangkan syarat kedua pada kesebangunan, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya perbedaannya hanya pada sisi. Kalau kekongruenan, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sedangkan pada kesebangunan, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh 1, yaitu bagaimana menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Misalnya, kita diberikan dua bangun yang sebangun. Nah, kita diminta untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, dari sini bisa kita tentukan sisi-sisi bersesuaian, bahwa sisi PQ itu bersesuaian dengan EF, kemudian sisi QR bersesuaian dengan sisi FG, sisi RS bersesuaian dengan GH, sisi ST bersesuaian dengan HI, sisi TU bersesuaian dengan IJ, dengan sisi UP bersesuaian dengan JE. Kemudian untuk sudut-sudut yang bersesuaian, bahwa sudut P itu bersesuaian dengan sudut E, sudut Q bersesuaian dengan sudut F, sudut R bersesuaian dengan sudut G, sudut S bersesuaian dengan sudut H, sudut I bersesuaian dengan sudut T, sudut J bersesuaian dengan sudut U. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi dua bangun sebangun? Nah, misalnya kita diberikan gambar, kita diminta untuk mengidentifikasi manakah bangun yang sebangun. Di sini misalnya kita diberikan 3 gambar, yaitu persegi panjang IJKL dengan ukuran panjangnya IJ 6 cm, JK 2 cm. Kemudian persegi MNOP dengan panjang sisinya 2 cm. Dan gambar yang ketiga, persegi QRST dengan panjang sisi 6 cm. Nah, untuk menyelesaikan ini, menentukan mana bangun yang sebangun di antara 3 gambar ini, pasangan bangun yang sebangun di antara 3 gambar yang diberikan ini, maka kita memperhatikan dulu 2 gambar pertama, IJKL dengan persegi MNOP. Nah, dengan cara mengidentifikasi perbandingan sisi-sisinya. Yang pertama kita lihat sisi IJ dengan sisi MN. Kita lihat perbandingannya, panjang IJ di sini 6 cm, panjang MN 2 cm. Maka bisa kita lihat bahwa perbandingan IJ dan MN itu 6/2. Kemudian kita lihat lagi sisi JK dengan NO. Nah, panjang JK di sini 2 dan panjang NO itu 2, maka perbandingan JK dan NO itu sama dengan 2/2. Kemudian perbandingan sisi KL dengan OP. Nah, panjang KL sama dengan 6 cm sebagaimana IJ tadi dan panjang OP 2 cm, maka perbandingan KL dengan OP itu sama dengan 6/2. Kemudian panjang LI, sisi LI dengan sisi PM. Nah, panjang LI 2 cm dan PM 2 cm, maka perbandingan LI dan PM itu 2/2. Nah, kita lihat di sini bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini tidak senilai atau tidak sebanding. Ya. Dengan demikian perbandingan dari sisi-sisi bersesuaian pada persegi panjang IJKL dan persegi MNOP perbandingannya tidak sama. Kemudian kita lihat lagi sudutnya. Nah, karena ini persegi dan persegi panjang besar sudutnya 90 derajat, maka sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi panjang IJKL dan persegi MNOP sudah pasti sama besar. Kriteria kedua terpenuhi, sedangkan kriteria pertama tidak terpenuhi. Ya, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dengan melihat kriteria pertama dan kriteria kedua, maka persegi panjang IJKL dan persegi MNOP tidak sebangun. Kenapa? Karena kriteria pertama tidak terpenuhi. Bahwa setelah dilihat ternyata perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu tidak senilai.
Kemudian kita lihat lagi pasangan gambar yang kedua, yaitu persegi MNOP dan QRST. Nah, kita tahu persegi MNOP ini panjang sisinya 2 cm, sedangkan persegi QRST panjang sisinya 6 cm. Nah, sekarang kita lihat kriteria pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat sisi MN di sini dan sisi QR pada persegi QRST. Nah, perbandingan MN dengan QR itu karena panjang MN 2 cm dan QR 6 cm, maka perbandingannya 2/6. Kemudian kita lihat lagi perbandingan sisi yang lain, NO dengan RS. Karena panjang NO juga 2 cm dan RS 6 cm, maka NO per RS 2/6. Kemudian ST dengan OP, karena panjang OP 2 cm dan ST 6 cm, maka perbandingan OP dan ST 2/6. Kemudian perbandingan PM dan TQ, karena panjang PM 2 cm dan TQ juga 6 cm, maka perbandingan PM dan TQ sama dengan 2/6. Nampak bahwa sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi MNOP dan persegi QRST itu sebanding atau senilai. Nah, sekarang kita lihat lagi kriteria kedua. Oleh karena bangun MNOP dan QRST itu berbentuk persegi, maka besar setiap sudutnya 90 derajat. Dengan demikian, sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua bangun tersebut sama besar. Karena syarat pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, dan syarat kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan demikian, persegi MNOP dan QRST ini sebangun. Kemudian yang ketiga, kita melihat lagi dua gambar IJ, persegi panjang IJKL dengan persegi QRST. Nah, dari jawaban pertama tadi bahwa persegi IJKL dengan persegi panjang IJKL dengan persegi MNOP itu ternyata tidak sebangun. Dengan demikian bisa dikatakan juga bahwa persegi panjang IJKL tidak sebangun dengan persegi QRST. Kenapa? Karena pasti syarat-syarat pertama dari dua syarat yang ada itu tidak terpenuhi. Selanjutnya kita lihat contoh ketiga, bagaimana menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Misalnya di sini ada persegi panjang ABCD dengan panjang salah satu sisi 9 cm dan sisi yang lainnya 6 cm, dan persegi panjang PQRS dengan panjang salah satu sisi yaitu si PQ 2 cm. Kita diminta untuk menentukan panjang QR dengan syarat bahwa bangun persegi panjang ABCD dengan PQRS ini sebangun. Maka ini bisa diselesaikan dengan cara mengacu pada syarat-syarat kesebangunan. Yang pertama, bahwa sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai atau sebanding. Dengan demikian, ini bisa kita tentukan panjang QR dengan melihat perbandingan antara AB dan QR. Kemudian, karena panjang AB itu 9 cm, maka ini bisa ditulis menjadi sama dengan BC dengan SR. Jadi sebagai syarat daripada kesebangunan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan sama, maka AB per QR dan perbandingan BC dan RS itu sama atau senilai. Dari sini bisa ditulis bahwa karena panjang AB sama dengan 9 dan QR ini yang belum diketahui, sedangkan panjang BC 6 dan panjang PQ 2, maka bisa ditulis 9 per QR sama dengan 6 per 2. Nah, selanjutnya ini tinggal dikali silang 9 kali 2 dengan Q kali QR kali 6.
Ini menghasilkan QR sama dengan 9 kali 2 dibagi 6. Maka hasilnya sama dengan 3. Dengan demikian, panjang QR sama dengan 3 cm. Mudah kan? Ya. Selanjutnya, kita menentukan besar salah satu sudut. Nah, dari dua bangun jajar genjang yang sebangun. Nah, di sini misalnya ada jajar genjang A, B, C, D. Salah satu sudutnya itu besar, sudut B itu 120 derajat. Sementara di sini ada jajar genjang yang lain E, F, G, H dengan besar salah satu sudutnya X. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai X ini berapa. Nah, ini bisa dicari dengan cara kita memperhatikan jajar genjang A, B, C, D. Nah, sudut B ini sama dengan sudut D. Ya. Kenapa demikian? Ingat kembali materi kelas 7 tentang sudut berhadapan. Karena sudut B sama dengan sudut D, maka sudut D itu sama dengan 120 derajat. Kemudian yang kedua, sudut A ini sama dengan sudut C. Nah, ini sama dengan 180 derajat kurang 120 derajat. Kenapa 180? Ingat kembali materi kelas 7. Nah, untuk sebelumnya, dengan demikian 180 derajat dikurangi 120 derajat itu sama dengan 60 derajat. Oleh karena jajar genjang A, B, C, D itu sebangun dengan jajar genjang E, F, G, H, maka sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Dengan demikian, sudut E itu sudah pasti sama dengan sudut A karena ini bersesuaian sudut E dengan sudut A. Sedangkan sudut A itu besarnya tadi 60 derajat. Dengan demikian, sudut E juga 60 derajat. Maka nilai X itu atau yang ada pada sudut E itu besarnya adalah 60 derajat. Selanjutnya kita lihat kesebangunan dua segitiga. Nah, dua segitiga itu dikatakan sebangun hanya jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada gambar segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm, BC 4 cm, AC 5 cm. Kemudian segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan panjang A aksen, B aksen 6A cm, panjang B aksen, C aksen 4A cm, panjang A aksen, C aksen 5A cm. Nah, kita lihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Senilai bahwa A aksen per B aksen dengan perbandingan A aksen dengan B aksen dan A B ini dengan ini sama dengan 6A per 6 karena panjang A aksen B aksen 6A sedangkan panjang AB 6. 6A per 6 itu sama dengan A. Dan kita lihat lagi sisi yang lain, perbandingan B aksen C aksen dengan BC itu 4A per 4. 4A per 4 itu sama dengan A. Kemudian perbandingan A aksen C aksen dengan AC sama dengan 5A per 5 sama dengan A. Ini perbandingan dari tiga sisi yang bersesuaian ini sama atau senilai atau sebanding. Kemudian kriteria kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen. Besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen dan besar sudut C sama dengan besar sudut C aksen. Nah, dua syarat ini terpenuhi, maka dua segitiga ini dikatakan sebangun. Syarat dua segitiga sebangun. Sebagaimana kekongruenan, dua segitiga sebangun juga memenuhi beberapa kondisi atau persyaratan. Pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama. Jadi kita cukup melihat tiga sisi bersesuaian. Jika perbandingannya sama, maka dua segitiga itu sudah bisa dikatakan sebangun.
Misalnya kita lihat segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Pada segitiga ABC, panjang AB Z cm, panjang BC Y cm, panjang AC X cm. Sedangkan pada segitiga A aksen, B aksen, C aksen, panjang A aksen, B aksen, AZ cm, panjang B aksen, C aksen, AY cm, panjang A aksen, C aksen, AX cm. Nah, perbandingan dari ketiga sisi ini, A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan A aksen C aksen per AC. Hasilnya sama dengan A. Yang kedua, syarat yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita cukup melihat dua pasang sudut bersesuaian sama besar. Misalnya kita lihat di sini, sudut A sama dengan besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen, dan besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen. Jika ini terpenuhi, maka dua segitiga tersebut dikatakan sebangun. Kemudian syarat ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, kita lihat pada segitiga ABC dengan A aksen, B aksen, C aksen. Dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, kita lihat perbandingan A aksen, B aksen dengan AB dan A aksen, C aksen dengan AC. Nah, A aksen, B aksen per AB, jika A aksen, B aksen dengan AB perbandingannya sama dengan perbandingan A aksen, C aksen per AC dan AC, maka ini memenuhi syarat. Dan yang kedua, syarat yang kedua, besar sudut yang diapit, salah satu sudut yang diapit AB dan AC, berarti sudut yang diapit adalah A. Besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen pada segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian yang ketiga, ada kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Misalnya segitiga siku-siku ABC. Dengan memperhatikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA. Kemudian segitiga ABC juga sebangun dengan segitiga DAC, dan segitiga DBA juga sebangun dengan segitiga DAC. Maka diperoleh AB pangkat 2, AB kuadrat sama dengan BD kali BC, atau AC kuadrat sama dengan CD kali CB, dan untuk menentukan AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Untuk lebih memahami, kita perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, contoh tentang bagaimana membuktikan dua segitiga sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Untuk membuktikan ini, kita perhatikan bahwa pada segitiga ABC dan segitiga ADE dapat diketahui bahwa besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADE, karena BC sejajar dengan DE, sehingga dan sudut ABC dengan sehadap dengan sudut ADE. Nah, sementara kita tahu di kelas 7 bahwa sudut sehadap itu besarnya sama. Besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAE, karena sudut BAC dan sudut DAE berhimpit. BAC kemudian DAE. Karena berhimpit sehingga besarnya pasti sama.
Nah, karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Yang kedua, contoh yang kedua, menghitung panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun. Misalnya di sini diberikan gambar. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang sisi DE dan AB. Sisi DE. Ya, di sini memang terlihat bahwa sisi DE belum diketahui dengan sisi AB. Kemudian kedua, kita diminta menentukan besar sudut ACB. Ya, di sini belum diketahui. ADE dan DAE. Pertama-tama kita lihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB karena sisi AB per AD. Ya, sisi AB bersesuaian dengan AD. Perbandingannya sama dengan BC, perbandingan BC dan DE sama dengan perbandingan AC dan AE. Nah, sementara diketahui bahwa dari gambar menunjukkan panjang AC itu sama dengan 4 cm dan panjang CE sama dengan 8 cm. Dengan demikian panjang AE ini adalah jumlah panjang AC dengan CE, yaitu 12 cm. Nah, dari sini perbandingan AC dengan AE itu 4/12 sama dengan 1/3. Jadi kita sudah dapatkan bahwa perbandingan AC dengan AE itu sama dengan 1/3. Nah, sementara panjang BC 5 cm, maka kita bisa panjang BC karena sebangun BC, perbandingan BC dengan DE itu sama dengan AC dengan AE. Sementara kita tahu tadi perbandingan AC dan AE ini 1/3. Nah, sehingga bisa kita tulis menjadi panjang BC di sini 5, DE belum diketahui, AC 3. Maka bisa kita dapatkan panjang DE 5 kali 3 bagi 1 sama dengan 15. Kemudian kita lihat panjang BD sama dengan 5 cm, ini BD. Maka perbandingan AB dan AD sama dengan perbandingan AC dan AE. Itu dengan melihat bahwa perbandingan AB dan AD sama dengan perbandingan AC dan AE, maka kita bisa tentukan panjang AB. Dengan cara panjang AB, sementara panjang AD ini adalah jumlah AB dengan BD. Sedangkan perbandingan AC dan AE tadi 1/3. Sehingga bisa ditulis AB per AB tambah BD sama dengan 1/3. Ini sama dengan biasa, tinggal kita kali silang. AB kali 3 itu 3AB. Sedangkan sementara kita ketahui tadi panjang BD di sini sama dengan 5. Ya, sehingga bisa ditulis 3AB sama dengan 1 kali AB tambah 5. Selanjutnya bisa kita tulis menjadi 3AB sama dengan AB tambah 5. 1 kali AB, AB 1 kali 5, 5. Dari sini kita bisa tulis menjadi 3AB dikurangi AB sama dengan 5. Ya, kedua ruas dikurangi dengan AB. Nah, kemudian 3AB dikurangi AB, sebagaimana kita pelajari pada bentuk aljabar, maka hasilnya sama dengan 2AB sama dengan 5. Nah, jika kedua ruas ini dibagi dengan 2, maka bisa ditulis 2AB bagi 2 sama dengan 5/2. Maka panjang AB sama dengan 2,5. Dengan demikian, panjang DE sebagaimana diminta di soal sudah ditemukan 15 cm dan AB 2,5 cm.
Oke, kita lihat lagi yang kedua. Permintaan kedua menentukan besar sudut ACB, sudut ADE, dan sudut BAE. Dengan memperhatikan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama jika mengacu pada kriteria kesebangunan. Nah, dengan demikian besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut ADE, besar sudut ACB, ACB sama dengan besar sudut AED, dan besar sudut BAC sama dengan besar sudut BAE. Dari sini bisa kita tentukan besar sudut ACB sama dengan besar sudut AED. Karena besar sudut AED 45 derajat, maka besar sudut ACB juga 45 derajat. Yang kedua, kita lihat besar sudut ADE sama dengan besar sudut ABC, sama dengan 70 derajat. Karena besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADE, maka besar sudut ADE sama dengan 70 derajat. Selanjutnya, besar sudut DAE sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut ADE tambah besar sudut AED. Kenapa begitu? Ingat kembali pelajaran pada kelas 7 ya, tentang jumlah sudut segitiga. Nah, karena besar sudut ADE tadi sudah kita temukan 70 derajat dan besar sudut AED tadi 45 derajat, maka bisa ditulis 180 derajat dikurangi 70 derajat tambah 45 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat sama dengan 65 derajat. Jadi besar sudut ACB 45 derajat, besar sudut ADE 70 derajat, dan besar sudut DAE 65 derajat. Selanjutnya kita lihat contoh ketiga, bagaimana penerapan sederhana dari kesebangunan segitiga. Misalnya di sini ada permasalahan. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Jadi kita diminta menentukan tinggi tiang bendera tersebut. Dari permasalahan ini bisa diilustrasikan dalam bentuk gambar seperti ini. Ini siswa, ini tiang bendera, ini bayangan. Ini cahaya matahari, ini bayangan. Ini panjang bayangan bendera, ini panjang bayangan siswa. Dengan demikian kita bisa tentukan alternatif penyelesaian dengan pertama mengidentifikasi hal-hal yang diketahui dari permasalahan ini. Yang pertama tinggi badan siswa 150 cm. Kemudian panjang bayangan siswa 2,5 meter. Kita konversi ke 250 cm. Kemudian panjang bayangan tiang bendera di sini tertulis 6 meter, kita konversi ke cm menjadi 600 cm. Bayangan tiang bendera. Ini yang minta ditentukan adalah tinggi tiang bendera, sehingga itu kita misalkan tinggi tiang bendera sebagai T. Nah, permasalahan ini dapat dibuat model atau sketsa menjadi seperti ini. Dengan demikian, kita bisa identifikasi dua segitiga sebangun, yaitu segitiga ABC dengan segitiga DEC. Nah, dari sini, karena AB bersesuaian dengan DE, maka kita bisa tulis perbandingan ABDE. Panjang AB sama dengan T, sementara panjang DE sama dengan 150 cm. Kita bisa tulis perbandingan menjadi T per 150. Kemudian sisi BC itu bersesuaian dengan EC. Sementara panjang BC adalah 600 cm dan panjang EC 250 cm, maka perbandingan BC dengan EC bisa kita tulis menjadi 600 per 250. Kalau sudah begini tinggal kita kali silang sebagaimana biasanya. Ini sama dengan 250T
sama dengan 150 kali 600, 90.000. Maka T sama dengan 90.000 dibagi 250, kedua ruas dibagi 250. Hasilnya sama dengan 360 T. Kita konversi ke meter menjadi 3,6 meter. Dengan demikian, tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau 3,6 meter. Demikian pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jika berkenan, jangan lupa like and subscribe.